Ini adalah pertandingan sepak bola tanpa ketegangan. 6-0. Bocah ini kehilangan kendali. Dia membuka sepatu dan melemparkan keluar lapangan. Semua orang menertawakannya. Tetapi dia tidak peduli. Peluit ditiupkan dan perlombaan dimulai lagi. Bocah ini menutup mata. Saat membuka lagi dia mulai bergerak, menggiring dan menangkap bola. Bocah ini melewati banyak orang, mengapit bola dan melompat. Ditendangnya dengan pelan. Bola masuk ke gawang. Semua orang tidak percaya. Tidak ada yang menyangka, bocah yang diejek oleh banyak orang menendang tanpa sepatu. Kedepannya malah menjadi legendaris. Dan ini hanyalah permulaan. Namanya adalah Pele, bukan nama aslinya, tetapi nama ejekan yang diberikan beberapa preman ini. Mereka terus mengganggunya dan mempermalukannya. Akhirnya dia tidak dapat menahan lagi. Ini pertama kali dia berkelahi. Anak yang lahir di lokasi orang miskin. Sepanjang jalan terlihat sepak bola adalah hobi favorit mereka. Tahun ini, tim Brasil mencapai final Piala Dunia untuk pertama kalinya. Seluruh negara sangat mengharapkan kemenangan. Sayangnya mereka tetap kalah. Ayahnya menangis. Dia juga ikut menangis. Dia berkata dia akan memenangkan Piala Dunia untuk Brasil. Anak-anak sering tidak tahu seberapa tingginya langit. Tidak lama kemudian dia mendaftar lomba sepak bola tanpa diketahui ibunya. Ibunya melarang dia sepak bola, karena dulu ayahnya adalah seorang pemain sepak bola. Kemudian lutut ayahnya terluka, dan menjadi seorang tukang kebersihan. Ibu tidak ingin dia mengikuti jejak ayahnya. Tetapi dia tidak peduli. Demi membeli sepatu untuk pertandingan, mereka mencuri kacang di pabrik, agar tidak dikejar. Pele dan temannya sembunyi di sebuah gua. Hujan terlalu deras dan gua runtuh. Dia berhasil keluar, temannya malah terkubur di dalam tanah. Pele sangat menyesal, karena dia bersikeras mau mengikuti perlombaan. Dia merasa telah merugikan temannya, dan akhirnya menyerah terhadap sepak bola kesukaannya. Demi membangkitkan semangat putranya, sang ayah memetik sebuah mangga, mengajarkannya cara bermain bola. Dukungan dan semangat ayahnya membangkitkan niat awal untuk sepak bola. Dia mulai belajar sepak bola lagi. Ayah mulai mengajarinya keterampilan unik Brasil yaitu tiki-taka. Mengajari dia untuk berpegang teguh pada keyakinannya. Dia mulai menikmati hobinya. 5 tahun kemudian, Pele sudah bertumbuh dewasa. Keahlian bermain bola semakin pandai. Tidak lama kemudian dia bertemu dengan mantan pelatih tim nasional. Mengundangnya ke Santos untuk bermain sepak bola. Itu adalah tim sepak bola Brasil yang terkenal. Dia bersumpah akan menjadi terkenal. Tetapi dia tidak menyangka, datang ke tim sepak bola ini, pelatih hanya mengizinkan cara bermain Eropa. Cara bermain tiki-taka dikritik oleh pelatih. Dia tidak termasuk dalam tim profesional, maupun tim pemuda. Jadi Pele dibagi ke tim remaja. Dia sangat tidak nyaman dengan cara tendang seperti ini. Tendangan penalti saja bisa keluar. Tim mereka tidak ada mencetak gol. Dia didorong hingga terjatuh saat permainan. Di saat itu sepertinya dia melihat bayangan ayahnya. Pele berdiri kembali. Dia mulai bermain dengan tiki-taka yang diajarkan ayahnya. Semua orang terkejut. Di lapangan Pele melompat dengan pelan, mengambil bola dengan dadanya, menghentikan bola dengan kakinya. Dia tidak peduli teriakan pelatih. Maju membawa bola sendirian, menghadapi 3 lawan di depan. Dia menendang bola ke atas. Tatapan semua orang penuh dengan keraguan. Dia melompat ke atas, dengan terbalik menendang bola hingga masuk ke gawang. Detik ini dia menjadi seorang pahlawan. Pelatih terlihat murung. Pele mengira pelatih akan memarahinya, tetapi pelatih malah menyuruhnya untuk mencetak gol lagi. Mendapat kepastian dari pelatih, dia tidak ragu lagi. Gerakan yang lincah. Lapangan bagaikan tempat tampilnya. Dalam babak ini dia mencetak 4 gol. Dia mulai terkenal. Hanya setengah musim perlombaan. Dulunya dia yang tidak dipilih dalam tim pemuda. Sekaligus naik 3 pangkat. Dari tim remaja ke pemuda. Lalu masuk ke tim profesional. Melewati lawan dengan lincah. Dan menendang bola ke gawang dengan keren. Dia menjadi pencetak gol terbanyak di tim profesional. Sejak itu nama Pele menjadi terkenal. Tidak lama kemudian dia terpilih menjadi tim nasional Brasil. Tetapi dia tidak menyangka, tim nasional tidak mengizinkan dia menggunakan tiki-taka. Piala Dunia tahun 1950, mereka kalah karena tiki-taka. Tiki-taka menjadi aib bagi seluruh kota.
Seluruh negara dipermalukan karena ini. Pelatih tidak mau dia mengulanginya lagi. Dia menjadi pemain pengganti. Ingin memulai dia harus mengalahkan Mazzola, seorang pemuda yang memalukannya waktu itu, dan yang memanggilnya Pele. Karena tidak bisa tiki-taka dia menjadi ragu-ragu, dan karena itulah dia tidak fokus. Lututnya terluka. Dia menjadi kabar negatif di siaran. Semua orang memarahinya. Pele datang ke Swedia dengan cedera. Piala Dunia Swedia tahun 1958. Dia hanya bisa melihat rekannya bermain. Babak pertama Brasil berhasil memenangkan Austria. Babak kedua Brasil dan England sama-sama tidak mencetak gol. Tetapi malah ada 3 pemain yang terkorban. Mereka tidak bisa ikut bertanding lagi. Pertandingan berikutnya melawan Uni Soviet yang perkasa. Pelatih hanya bisa menyuruh Pele yang hanya berumur 17 tahun. Pertama kali dia naik ke panggung dunia. Pele sangat gugup. Dia tidak dapat memikirkan apapun. Dipaksa naik ke lapangan oleh pelatih. Ketegangannya membuat dirinya sangat bingung. Ditabrak terus oleh tim Uni Soviet. Akhirnya tim Brasil berhasil mencetak gol. Dengan susah payah menang dari tim Uni Soviet. Semifinal melawan Prancis yang lebih kuat. Pele sangat bingung. Dia tidak dapat bermain dengan cara yang benar. Babak pertengahan selesai dia mencari Mazzola yang cedera. Dia ingin menyuruh Mazzola menggantikannya. Tak menyangka Mazzola malah berkata jiwa tiki-taka sangatlah bagus dan yang kita perlukan sekarang. Kembali ke lapangan pertandingan Pele mendapat bola. Dia menatap rekan dan lawannya. Dan semua penonton di lapangan. Akhirnya dia mulai disadarkan. Pria ini pertama kali masuk ke lapangan pertandingan Piala Dunia. Semua penonton menertawakannya, mengatakan dia jelek dan pendek. Dan dia hanya diam saja. Babak kedua semifinal, orang yang direndahkan itu mulai tersadarkan. Gerakan tiki-takanya. Dia membawa bola melewati rintangan. Pit melompat ke udara, menendang dengan sekuat tenaga. Detik ini semua penonton di televisi, maupun rekan di lapangan, semuanya bersorak-sorai. Orang Eropa yang sombong menjadi kecewa. Mereka mengira ini hanya keberuntungan. Tetapi berikutnya Pit mencetak gol lagi. Mereka tidak dapat percaya. Tidak lama kemudian Pit mulai menyerang lagi. Dengan satu tendangan saja bola masuk gawang. Hanya dalam 25 menitan sudah mencetak gol yang terbanyak. Membuat orang Eropa ini terdiam. Brasil yang dipandang rendah berhasil memenangi Prancis. Berhasil mencapai final Piala Dunia. Tim biasa yang melawan tim Nordik. Dari berbagai segi tim Swedia lebih menonjol. Tak ada yang merasa tim biasa ini dapat menang. Sang ayah memberitahu Pele, jangan ragu terhadap diri sendiri. Haruslah percaya diri. Percaya pada tim. Untuk membangun semangat tim. Pit menyusulkan membawa bola sampai mercusuar. Mereka mulai memukul bola. Dari kantin sampai ke dapur. Membuat berantakan. Tim Brasil ini sepertinya sudah menggila. Pelatih juga tergoyah. Dia menyerah dan menyuruh pemain menendang dengan cara mereka sendiri. Dengan cara tiki-taka meyakinkan dunia. Hari pertandingan final, semua penggemar bola Brasil duduk di depan televisi. Mereka menunggu tim Brasil menunjukkan keajaiban. Peluit ditiupkan. Pele yang membawa bola ditabrak dengan kuat. Tim Swedia berhasil melewati lawan. Menendang ke gawang. Tim Swedia berhasil mencetak gol pertama. Mereka percaya Brasil pasti kalah. Tetapi di saat ini, Pele melihat tempat untuk penggemar Brasil. Detik ini semangatnya sudah membara. Tidak ada yang percaya pada mereka. Maka mereka akan membuktikan pada dunia. Pele sendiri melewati banyak lawan. Gerakan tiki-taka mengejutkan seluruh penonton. Dia mengoper bola ke belakang. Rekannya menendang dari belakang dan masuk ke gawang. Tim lawan tidak dapat mempercayainya. Di saat ini semua orang Brasil bersorak-sorai. Pele membuat seluruh anggota tim menjadi semangat. Kemudian gol kedua sampai gol kelima. Semua orang Brasil melihat dengan terharu. Bukan hanya orang Brasil saja, orang Eropa juga sangat bangga melihatnya. Brasil dengan gol 5-2 memenangi lawan. Mereka menciptakan keajaiban. Serangan balik seorang menyemangati jutaan orang. Pemuda 17 tahun ini, dengan kemampuan tendangnya yang keren, mengaktifkan zaman Pele yang terkenal. Dia membuktikan pada dunia bahwa orang biasa juga dapat terkenal.